Selamat datang kembali dalam KM atau Komunitas Mesianik Komsel Online GBI Rock Depok hari ini. Hari Selasa jam 7 malam. Setiap hari Selasa kita selalu ada streaming live dengan KM Online jam 7 malam. Nah, hari ini saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Kita angkat pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Amin.
tetap setia kepada Tuhan. Tidak berubah. Tidak berubah, kami tetap mau memandang hanya kepada Tuhan. Kami mau tetap setia selama-lamanya sampai akhir nanti Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan menghibur Tuhan, menyembuhkan, mengajar kami dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dalam nama-Mu Tuhan, agar hanya Engkau yang dimuliakan dan hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara terkasih. Malam hari ini kita masuk dalam komunitas Mesianik Online. Dan hari ini kita akan belajar masih dengan tema yang sama. Biasa KM itu, komunitas Mesianik itu memakai tema dari yang dibagikan hari Minggu di ibadah Minggu kemarin. Ibadah Minggu kemarin kita sudah sangat diberkati dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pendeta Erwin dengan tema kesetiaan kita berbalas kesetiaan Tuhan. Dengan tema kesetiaan kita berbalas kesetiaan Tuhan. Saudara terkasih, hari Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana Hizkia, Raja Hizkia yang tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ketika dia sudah setia, malah dia dikepung oleh Sanherib. Kemudian dia tetap setia dan saudara tahu, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan memberi kembali kesetiaan yang sudah kita berikan kepada dia. Tema hari ini adalah kesetiaan kita berbalas kesetiaan Tuhan. Nah, saudara terkasih, minggu lalu, hari Minggu maksud saya, kita sudah belajar luar biasa dari Hizkia. Dan hari ini kita masih akan belajar dari Raja Hizkia. Hari ini masih dengan tema yang sama, kesetiaan kita berbalas kesetiaan Tuhan. Boleh bilang kanan kirimu, kesetiaan kamu dan aku berbalas kesetiaan Tuhan. Sebab Allah adalah setia. Kita buka dari Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat 22. Yesaya 38 masih dengan kisah Raja Hizkia. Yesaya 38. Kita baca, saudara di rumah juga baca bersama dengan saya. Yesaya 38 ayat 1 sampai 22. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil. Untuk selebihnya dari hidupku, aku berkata aku tidak akan melihat Tuhan lagi. Di negeri orang-orang yang hidup, aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja.
Aku berteriak minta tolong sampai pagi seperti singa. Demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, saudara terkasih, kalau tadi kita baca dari ayat-ayat di Yesaya 38 keseluruhan ayat 1 sampai 22, setelah Hizkia luput dari Sanherib, dia setia kepada Tuhan, lalu dia luput dari Sanherib, kemudian setelah dia luput, dia sakit. Saudara, saya percaya bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkan dia dari semuanya itu. Waktu kita setia sama Tuhan, belum tentu jalan hidup kita itu keadaannya semua baik-baik saja. Karena firman Tuhan berkata kemalangan orang benar, malah orang-orang yang takut akan Tuhan, itu kemalangannya banyak. Tapi Tuhan meluputkan dia dari semuanya itu. Jadi hari itu Hizkia setelah terluput dari Sanherib, kemudian dia malah juga sakit, saudara. Tiba-tiba dia sakit, dan sakitnya bukan sakit biasa, karena dikatakan tadi di Yesaya 1, pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Bahkan Nabi Yesaya sudah datang kepada Hizkia hari itu dan berkata, kamu pasti akan mati. Tetapi saudara, hari ini temanya kesetiaan kita berbalas kesetiaan Tuhan. Memang waktu kita sudah setia, belum tentu segala sesuatu seperti yang kita harapkan. Tetapi kita lihat bahwa Hizkia hari itu, Tuhan membalas kesetiaan Hizkia. Kenapa Tuhan membalas kesetiaan Hizkia? Dengan tema kesetiaan kita dibalas oleh kesetiaan Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan memang adil. Saya mau mencatat kenapa kesetiaan kita berbalas kesetiaan Tuhan. Karena memang Tuhan itu adil dan setia. Namanya adalah setia. Tuhan itu adil, Tuhan itu setia. Dia tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Oleh sebab itu tidak ada orang menabur tidak menuai. Kenapa kita pasti akan mengalami yang namanya kesetiaan kita berbalas kesetiaan Tuhan. Sama seperti Hizkia, berkali-kali dia mengalami kemalangan, berkali-kali pula Tuhan meluputkan dia. Sebab memang Allah itu setia. Alasan pertama, kenapa kesetiaan kita pasti orang-orang yang setia kepada Tuhan, kesetiaan kita akan berbalas kesetiaan Tuhan. Yang pertama yang saudara harus ingat dan catat hari ini, kita belajar bahwa karena Allah itu setia, karena Allah itu benar, karena Allah itu adil, Dia menepati janjinya, dan Dia tidak pernah berhutang. Boleh bilang kanan kirimu, Allah tidak pernah berhutang. Allah tidak pernah berhutang sesen pun, saudara. Tidak pernah. Apa yang ditabur orang pasti dituai. Apa yang sudah orang lakukan kepada Tuhan, itu sebabnya dikatakan dalam Ibrani 11 bahwa orang yang berpaling kepada Tuhan harus yakin bahwa Tuhan itu ada dan Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, yang pertama, kenapa kesetiaan kita berbalas kesetiaan Tuhan? Hari ini kita belajar bertambah lagi, lebih banyak lagi. Hari Minggu kita sudah belajar, hari ini kita belajar lagi supaya saudara dan saya kenyang semua oleh firman Tuhan. Karena Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu benar. Karena Dia setia, Dia melakukan apa yang dikatakannya. Firman-Nya tidak mungkin gagal karena Tuhan itu setia. Itu alasan yang pertama. Dan yang kedua, kenapa Hizkia hari itu menerima balasan kesetiaan juga dari Tuhan, padahal keadaannya hari itu sudah sakit keras dan hampir mati.
Bahkan Nabi Yesaya datang memberitahu supaya dia bisa memberitahu kepada keluarganya. Tapi kemudian dia disembuhkan. Yang kedua, saya mencatat yang terakhir, hanya ada 2 poin hari ini. Yang pertama, karena Tuhan itu setia. Dan yang kedua, karena Hizkia merespon dengan benar. Karena Hizkia merespon dengan benar. Boleh bilang kanan kirimu, Hizkia merespon. Responmu itu penting. Saudara, bukan masalahnya apa, bukan penyakitnya apa, tetapi apa respon saudara dan saya hari ini. Respon selalu menentukan hasil. Responlah yang membedakan pencapaian manusia. Saya percaya respon yang membedakan apa yang akan kita capai, apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Karena orang menabur pasti menuai. Kita lihat, saudara, memang Hizkia ini responnya selalu luar biasa. Kita perhatikan Yesaya 38 ayat 2. Jadi ketika saya nggak tahu saudara, kalau tiba-tiba dapat kabar kamu sakit dan hampir mati, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Apa respon saudara? Apa respon saya hari ini? Tapi Hizkia hari ini kita belajar, hari itu dia merespon dengan luar biasa. Ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Perhatikan saudara ayat 2. Yesaya 38 ayat 2. Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan dia berdoa. Saudara, dia berdoa. Ada banyak orang kejadiannya sama, yang dialami sama, yang membedakan adalah responnya. Bagaimana hari ini waktu kita mendengar berita tidak baik, berita yang membuat kita, saya yakin kalau hari ini kita diberi kabar kamu sakit dan akan mati, itu banyak membuat orang shock dan takut. Bisa saja kita bukan lari kepada Tuhan, tapi langsung lari kepada manusia atau kepada apa yang kita harapkan, tapi bukan kepada Tuhan. Bisa saja kita langsung kecewa, Tuhan, gini amat sih Tuhan. Tapi hari itu Hizkia dikatakan memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Respon saudara dan saya menentukan. Saya ingat hari ini saudara, papa saya ulang tahun ke-68 tahun, tanggal 12 Mei. Dia bersama-sama dengan saya di studio. Jadi saya teringat waktu saya melihat dia datang ke studio bersama dengan saya. 2012 itu papa saya sakit serangan jantung. Pertama dia anfal dulu, tekanan darah tinggi sekali, lalu sakit serangan jantung. Dan saudara, hari itu kami berpaling kepada Tuhan. Respon itu yang sangat penting. Saya ingat bagaimana hari itu Tuhan menolong papa saya. Dan sebenarnya hari itu saya merasakan papa saya seperti udah hampir pergi. Tapi hari ini saya lihat dia berusia 68 tahun hari ini. Saya bilang tadi pagi sama papa saya, Papa, it's been 7 years more mungkin ya. Kita lupa 2011 apa 2012. Tapi yang pasti Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Waktu saudara mencari Tuhan, dikatakan berbahagialah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saya mau katakan hari ini, apapun masalahmu, responmu itu yang menentukan. Jangan cari manusia, tapi cari Tuhan. Hari itu kita cari Tuhan. Sekalipun mungkin hari itu kesembuhan tidak ada, tapi saya percaya bahwa orang yang mencari Tuhan akan bahagia. Sebab dikatakan berbahagialah orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Tetapi celakalah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau kekuatan orang lain. Saudara, Hizkia hari itu dikatakan sakit, hampir mati. Yesaya datang, tapi kemudian dikatakan Hizkia, Alkitab yang mencatat, berpaling kepada Tuhan. Bilang kanan kiri mau berpaling kepada Tuhan dan berdoa. Saudara, Hizkia gak kecewa. Hizkia tidak kecewa. Catat baik-baik. Hizkia tidak kecewa, Hizkia tidak mengeluh, tetapi hari itu dia berpaling kepada Tuhan. Nah, ini respon yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat beberapa kali ketika Hizkia mengalami serangan dari Sanherib, mengalami masa-masa yang sulit, dia selalu berpaling kepada Tuhan. Kita lihat Yesaya 37. Yesaya 37 ayat 1. Yesaya 37 ayat 1. Ini yang kemarin dibagikan juga oleh Bapak Pendeta Erwin. Yesaya 37 ayat 1. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan.
Perhatikan, ketika Hizkia mendengar bahwa Yerusalem akan dikepung oleh Sanherib, saudara, yang dia lakukan bukan dia kecewa, menangis, atau menjadi lemah, atau mencari kekuatan kawan-kawannya, atau mencari kekuatan raja-raja lain. Yang dia cari adalah Tuhan. Jadi kesetiaan kita berbayar kasih setia Tuhan juga. Yang kedua, respon kita harus benar, yaitu kita harus percaya, kita mencari Tuhan. Itu tandanya saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Saudara, Hizkia dikatakan mengoyakkan pakaiannya, diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Kalau saya melihat Hizkia, ini mirip sekali dengan yang dilakukan nenek moyangnya, yaitu Daud. Daud jika punya masalah, dia ambil baju efod, dia langsung cari wajah Tuhan. Hey, orang yang mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Remember that. Ingat itu, orang yang mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Nah saudara terkasih, lalu kita lihat lagi di Yesaya 37 ayat 14 sampai 16. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan. Ketika dia terima surat dari juru minum Raja Asyur, yang hari itu mengolok-olok Israel dan juga mengolok-olok Tuhan Allah Israel, yang seakan-akan dia yakin bahwa tidak ada yang bisa menolong Israel. Hizkia tidak jadi lemah, dia tidak jadi kalah, tetapi hari itu dia tetap mencari Tuhan. Ayat 14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan Allah. Katanya, ayat 16, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendangkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah dengan segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah. Lihat ya, Hizkia yakin sekali dengan Allah yang dia sembah. Dia bilang, Tuhan, mereka itu bukan Allah. Haleluya. Hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Dan dia berkata, ayat 20, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Yes. Respon Hizkia selalu mencari Tuhan. Bagaimana responmu hari ini ketika saudara dan saya ada dalam masalah? Bahkan ketika kita sudah jadi orang benar pun, ketahuilah bahwa kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan orang benar itu dari segala sesuatu. Respon kita hari ini harus benar, yaitu kita harus mencari Tuhan. Hizkia sering sekali melakukan ini, dan saya percaya ini yang membedakan orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang setia dan yang tidak. Saudara, kesetiaan itu mahal, cuma bisa dikerjakan oleh orang-orang yang luar biasa. Dan kesetiaan kita pasti berbalas kesetiaan Tuhan. Hizkia berpaling mencari Tuhan karena dia percaya. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Orang yang percaya sama Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, responnya pasti beda. Yes, responnya pasti beda. Dia akan menjadi batu karang yang tidak tergoyahkan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Hizkia itu mirip sekali dengan Daud. Itu yang tadi saya katakan. Daud juga seperti itu. Dan apa yang terjadi? Lihat ketika Sanherib menyerang hari Minggu yang lalu. Hari Minggu, maksud saya di ibadah Minggu, sudah dibahas. Ketika Sanherib menyerang, tapi kemudian Hizkia tetap percaya, dia tetap setia, dan dia mencari Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan yang lain, dia cuma datang kepada Tuhan. Maka Yesaya 37 ayat 37 mencatat ini hal yang sangat amat luar biasa. Ayat 37, ya, kita baca dari ayat 33. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan
menembakkan panah ke sana, juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat 36, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah. Perhatikan jumlahnya, signifikan sekali, 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Saudara, gak ada angin, gak ada hujan. Siapa yang membunuh 185.000 orang dalam perkemahan Asyur? Malaikat Tuhan. Tuhan sendiri, saudara. Makanya dikatakan Tuhan yang berperang, kamu akan diam saja. Saudara, luar biasa sekali. Luar biasa sekali apa yang terjadi ketika kita mencari Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan tidak mengandalkan manusia. Itu sebabnya tema hari ini, kesetiaan kita berbalas kesetiaan Tuhan. Poin yang kedua yang saudara harus ingat adalah respon kita. Sekali lagi bilang sama-sama, respon saya, respon kamu dan aku itu yang penting. Responlah benar hari ini. Carilah Tuhan, percaya saja kepada Tuhan, taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Walaupun keadaan tidak seperti yang kau harapkan, sepertinya salah, sepertinya kelam, tetapi saudara, orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, lembah kelam pun, Tuhan tetap ada. Dan Tuhan selalu cukup bagi saudara dan saya. Kita percaya bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara terkasih, jadi Hizkia pernah mengalami dia sudah setia tapi malah dikepung oleh Raja Asyur hari itu, oleh Sanherib. Kemudian tetapi dia mencari Tuhan dan Tuhan meluputkan dia dan meluputkan juga Yerusalem. Tuhan bahkan membunuh 158.000 menjadi bangkai semua keesokan harinya. Saudara, kemudian ketika dia sakit, dia sudah menang dari Sanherib. Dia sakit lagi. Waktu dia sakit, dia tetap juga berpaling kepada Tuhan. Nah, kita baca lagi Yesaya 38 ayat 3. Nah, ini dia saudara terkasih. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Perhatikan ya, dengan setia. Itu dicatat di dalam Alkitab, dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi waktu dikatakan dia hampir mati, dia bahkan harus mati dan tidak akan sembuh lagi, Hizkia mencari Tuhan dan dia berkata, Tuhan, ingatlah kepadaku, sebab aku ini telah setia. Ingatlah aku Tuhan. Saya ingat ada lagu dari Kidung Jemaat, saya suka sekali. Kau tidak akan aku lupakan, aku mempimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Orang yang setia sama Tuhan bisa bicara seperti ini, seperti Hizkia. Bapa, Tuhan, ingatlah aku. Bagaimana aku telah hidup setia. Bagaimana aku telah hidup dengan tulus hati dan dengan benar di hadapan Engkau. Dan hari itu dicatat, Hizkia menangis di hadapan Tuhan dengan sangat. Saudara, Hizkia tidak kecewa. Hizkia tidak bersungut-sungut. Hizkia tidak mencari yang lain. Hizkia tidak mencari pertolongan manusia, tapi dia mencari Tuhan. Dia kenal Allah yang dia sembah. Dia kenal Allah yang dia sembah, Allah Israel, Allah yang hidup. Dia kenal Allahnya karena dia punya hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan Allah. Respon Hizkia luar biasa. Itu sebabnya Tuhan meluputkan dia dari Asyur. Tuhan meluputkan dia dari Sanherib. 158.000 orang mati, tinggal bangkai ketika Hizkia mencari Tuhan. Dan ketika itu dia sudah menang. Dia sakit lagi, hampir mati. Bahkan dikatakan tidak bisa sembuh lagi. Tapi dia tetap mencari Tuhan. Dia tidak kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang membedakan Hizkia, orang benar dengan orang-orang yang lain. Sehingga kesetiaan kita berbalas kesetiaan Tuhan. Tuhan gak pernah lupa sama kita. Orang-orang yang setia, ingat, kepada siapa Tuhan gak lupa? Kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Itu sebabnya Hizkia dengan berani berkata, Tuhan, kiranya Engkau mengingat aku. Kiranya Engkau
melihat bagaimana aku hidup selama ini. Saya pikir kalau hari itu Hizkia tidak hidup dengan benar di hadapan Tuhan, Hizkia tidak bisa berkata seperti itu. Hanya orang-orang yang hidup dengan benar dan setia kepada Tuhan yang bisa bicara seperti itu kepada Tuhan. Itu sama dengan Daud yang berkata dalam Mazmur 26, ujilah aku Tuhan. Mazmur 26, nenek moyang Hizkia, kita lihat sama. Dia juga bicara seperti yang Hizkia katakan kepada Tuhan. Sekali lagi, orang-orang benar, orang-orang yang setia kepada Tuhan bisa berkata seperti itu. Ketika kamu dan aku tetap setia, kamu bisa berkata kepada Tuhan, lihatlah seluruh hidupku Tuhan. Tidakkah aku ini telah hidup dengan tulus, dengan setia di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita gak setia, kita gak bisa bilang itu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu juga setia. Karena Tuhan setia, maka dia tidak lupa orang-orang yang setia kepada dia. Mazmur 26, Daud berkata seperti ini. Ayat 2, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, ya. Daud bicara berani kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku. Karena ayat 4, aku tidak duduk dengan penipu. Lalu, dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Perhatikan, Daud bilang dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Hari ini, dengan siapa kamu bergaul? Kalau pergaulan kita tidak baik, mungkin kita gak akan bisa ngomong seperti ini kepada Tuhan. Sebab hey, hati-hati bicara dengan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu. Even sebelum kita bicara, Tuhan sudah tahu. Jadi, kalau hari itu Hizkia bisa berkata, Tuhan, ingatlah kepadaku. Aku telah berlaku setia. Itu karena dia sungguh-sungguh telah melakukannya. Dan itu sebabnya Allah tidak berhutang. Dia membayar kesetiaan yang sudah Hizkia lakukan. Kemudian Daud berkata ayat 5, aku benci kepada orang, perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Daud pastikan dia tidak pernah berkumpul dengan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak benar. Daud pastikan dia tidak pernah duduk dengan penipu. Dia tidak pernah bergaul dengan orang-orang munafik. Bahkan ayat 6, aku membasuh tanganku, tanda tidak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Daud bisa berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku, karena hidupku sungguh benar di hadapan Tuhan. Sama dengan Yesaya, kita buka kembali Yesaya 38 tadi, ayat 3. Hizkia bisa berkata kepada Allah, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, saudara terkasih, saya percaya bahwa ketika respon kita benar, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita tidak berharap kepada manusia tapi hanya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah berhutang. Ingatkan lagi kanan kirimu, Tuhan tidak pernah berhutang. Saudara, Keluaran 34 ayat 6 sampai 7 kita akan baca. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Ayat ini saya ingat sekali, sehingga saya memaksa diri saya untuk tetap berlaku setia. Saudara perlu memaksa dirimu untuk tetap setia, tetap benar. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Tuhan, Tuhan, sekali lagi, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Perhatikan, Tuhan adalah Allah yang setia. Sekali lagi, namanya adalah setia. Yesus, dia namanya setia. Allah kita namanya si setia, the faithful one. Saudara, yang menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang,
yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi perhatikan, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat. Saya ingat ini, saya selalu bilang sama orang-orang yang dekat dengan saya, bahwa Allah itu setia, Allah itu benar. Artinya setia itu dia melakukan tepat seperti yang dia katakan. Dia tidak melupakan janjinya. Dia membayar harga yang sudah dibayar oleh manusia. Alkitab sendiri katakan Allah itu setia, yang tidak pernah lupa membayarkan kepada keturunan-keturunan orang benar, tetapi tidak lupa juga untuk membalaskan kepada orang-orang yang tidak setia, sampai keturunan ketiga, sampai keturunan keempat. Saudara, hari ini temanya kesetiaan kita, berbalas kesetiaan Tuhan. Kenapa bisa berbalas kesetiaan Tuhan? Hizkia bisa mengalaminya karena yang kedua tadi, responnya benar. Dia mencari Tuhan, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan akhirnya, you see, ayat 4, saya rasa Tuhan tuh nggak tahan untuk tidak memberkati orang setia. Perhatikan, Tuhan tidak tahan untuk tidak memberkati orang yang setia. Dia selalu ingin memberkati. Orang gak setia aja Tuhan bisa berkati, apalagi orang yang setia. Allah tidak pernah dipermainkan, tidak pernah bisa dipermainkan. Yang saudara bayarkan kepada Tuhan, pasti saudara akan terima. Ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Lihat, memang benar Tuhan menampung air mata kita di khidmatnya. Jadi ketika orang jahat sama kita, ketika saudara dan saya dikecewakan, dilukai, menangis saja kepada Tuhan, tidak usah kepada manusia. Dia menghitung air matamu dan air mataku. Maka apa yang terjadi saudara? Tuhan bilang kamu sembuh, dan bahkan aku memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Ayat 6, aku melepaskan, dapat bonus saudara. Tuhan tuh gak pelit, saudara dan saya yang pelit. Kalau Tuhan gak pelit, aku menambahkan umurmu 15 tahun dan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang telah menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Dan tandanya itu luar biasa. Bayang-bayangnya itu bisa mundur 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Itulah tanda ajaib, itulah yang menandakan bahwa Hizkia sudah sembuh. Sudah sembuh, ditambahkan umur 15 tahun, dan diberi kemenangan atas Asyur. Luar biasa, tepuk tangan dulu saudara. Perhatikan, apapun yang kita alami hari ini, Hizkia hari itu ketika sedang setia, dapat kepungan dari Sanherib. Ketika dia juga baru saja selesai mencari Tuhan, sakit, hampir mati, bahkan dikatakan tidak bisa hidup lagi. Tetapi Tuhan membuktikan dia setia. Dia tidak pernah melupakan. Kau tidak akan aku lupakan. Orang-orang yang setia. Aku menolongmu, yakinlah, teguh. Dan akhirnya saudara, kalau saudara baca sampai habis, masih ada tambahan kisah. Setelah Hizkia sembuh, dia tidak diam. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengarang lagu karangan Hizkia, pujian bagi Tuhan, dari ayat 9 sampai ayat 20. Tapi kemudian saudara, memang benar loh, kesetiaan kita dibalas oleh kesetiaan Tuhan. Berbalaskan kesetiaan Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Hizkia itu sebenarnya di akhir dari hidupnya pernah menjadi sombong. Kita lihat sebentar, supaya lengkap yang saudara baca hari ini. Di akhir hidup Hizkia sempat tidak setia. 2 Tawarikh 32 ayat 26 sampai 30. 2 Tawarikh 32 ayat 26 sampai 30. 2 Tawarikh 32 ayat 26 sampai 30. Silakan ditampilkan. 2 Tawarikh 32 ayat 26 sampai 30. Tetapi mungkin ayat sebelumnya dulu, ayat 25. Nah, perhatikan. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ayat 26. Tetapi ia sadar, perhatikan, akan keangkuhannya dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Selamat saudara, karena langsung bertobat. Jadi jangan sampai saudara berubah setia kepada Tuhan jadi tidak setia. Ayat 27,
Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Tapi lihat ya, orang sekalipun seperti Hizkia sempat hampir tidak setia atau sudah sempat tidak setia, tetapi dia berbalik lagi, tidak ada yang tidak dibayar oleh Tuhan. Dia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Ayat berikutnya, juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ayat berikutnya, ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Ayat 30, Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu, dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Jadi gambarannya seperti ini. Walaupun mungkin saya berharap kita nggak berubah setia dari Tuhan. Tapi orang yang sudah setia kepada Tuhan, sekalipun mungkin ada hari-hari di mana dia lupa dengan setianya, kemudian dia berbalik lagi kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Percayalah, kesetiaan kita berbalas kesetiaan Tuhan. Saya berdoa, hari ini apapun yang terjadi, saudara tetap kuat. Saudara tetap memilih untuk setia. Saudara tetap memilih untuk mencari Tuhan. Saudara dan saya tetap memilih untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab percayalah, kesetiaan kita pasti, bukan mudah-mudahan, tapi pasti berbayar kesetiaan Allah. Wow, dibayar saudara, lunas. Tuhan tidak pernah berhutang. Sekali lagi, ada dua hal. Yang pertama, karena Allah itu setia, dia tidak pernah berhutang. Dia ingat orang-orang yang setia kepada dia, dan dia juga ingat kepada orang-orang yang tidak setia kepada dia. Tidak ada yang bisa mempermainkan Allah. Dan yang kedua, yang terakhir, karena Hizkia merespon dengan benar, yaitu mencari Tuhan dengan segenap hati, maka orang-orang yang mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Selamat terus setia kepada Tuhan. Dan hari ini sebelum kita berdoa, kita akan angkat pujian. Janji yang manis, kau tak dilupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Meski lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah langit atasku. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku menolongmu, yakinlah teguh. Biar musik angkat pujian ini dengan lembut. Saudara, ini janji Tuhan. Saya merasakan bahwa ada banyak orang hari ini yang juga menonton dan ikut beribadah malam hari ini. Kamu sedang ada dalam kesesakan karena kamu melakukan apa yang benar, karena kamu melakukan kesetiaan. Dengar anakku, kemalangan orang benar itu banyak, siapa bilang sedikit. Tapi ingatlah kepada Tuhan. Tuhan meluputkan engkau dari semuanya itu. Apa yang kau kerjakan hari ini dengan setia di hadapan Tuhan, pasti berbalaskan kesetiaan juga. Kamu akan melihat keturunanmu. Kamu akan melihat bedanya antara orang yang setia dan yang tidak setia kepada Tuhan, antara orang yang benar dan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa dipermainkan. Ingatlah janji Tuhan ini. Dia mengingat engkau, dia memimpin engkau, dia membimbing engkau. Jika engkau hari ini mengalami pukulan, mengalami siksaan, mengalami tekanan, mengalami hal yang tidak enak karena engkau setia kepada Tuhan, karena engkau melakukan yang baik dan benar, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah tidak setia. Dia mengingat kesetiaanmu, bahkan sampai kepada keturunan-keturunan di bawah engkau. Daud tidak pernah dilupakan oleh Tuhan, Hizkia tidak dilupakan oleh Tuhan. Dan hal yang sama Tuhan kerjakan atas engkau hari ini. Yang sungguh-sungguh sudah dengan bayar harga kau bisa berkata kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku, betapa aku
aku hidup setia di hadapan Tuhan, betapa aku hidup dengan tulus hati. Percayalah, tidak ada yang tidak dibalas oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak dibalaskan oleh kesetiaan Tuhan. Kuatkan kakimu yang goyah, kuatkan hatimu. Jangan kalah dengan dunia ini, jangan kalah dengan kejahatan, tetapi tetap berdiri tegak di atas batu karang yang teguh. Maka dengan itu kau akan sembuh, kau akan pulih, lukamu akan pulih dengan segera. Dan kebenaran Tuhan menjadi barisan depanmu. Kemenangan Tuhan ada bersama dengan engkau. Aku tidak pernah melihat orang benar dilupakan Tuhan. Aku tidak pernah melihat orang setia dilupakan oleh Tuhan. Angkatlah kepalamu dan biarlah hari ini engkau memandang kepada Tuhan dan percayalah bahwa kesetiaanmu pasti berbalas kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya berkat-Mu melimpah atas setiap kami yang sudah masuk dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.